Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya sukacita dan kekuatan oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 10 yang mengatakan, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak orang berpikir hidup dalam penderitaan atau kesengsaraan adalah takdir Tuhan. Benarkah demikian? Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hari depan yang suram bagi umatnya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Mengapa penderitaan seringkali terjadi dalam hidup orang percaya? Firman Tuhan yang sudah kita baca adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran. Karena itu, Tuhan perlu menegur dan memperingatkan. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman. Bersyukurlah jika kita ditegur dan diperingatkan Tuhan melalui penderitaan atau kesengsaraan. Bukti Tuhan masih mengasihi kita dan menganggap kita anak-Nya. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6 mengatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lebih baik Tuhan memukul dan menghajar kita sekarang, sewaktu kita masih menjalani hidup di bumi, daripada Dia menghukum kita dan melemparkan kita ke dalam kebinasaan kekal. Di balik penderitaan atau kesengsaraan, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau sesama. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau sesama disebut sebagai orang yang terkutuk. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu melewatinya. Banyak orang, baik orang percaya maupun orang yang belum mengenal Tuhan, memiliki pemikiran keliru bahwa penderitaan, kesengsaraan, atau hidup dalam kekurangan adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Bahkan tak jarang ada yang berpikir bahwa Tuhan itu kejam, karena membiarkan manusia hidup dalam derita dan tanpa jalan keluar. Benarkah demikian?
Apakah Tuhan benar-benar merancang penderitaan bagi kita? Jika kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah merencanakan kehancuran bagi umat-Nya. Tuhan tidak merancang kegagalan, penderitaan, atau kebinasaan bagi kita. Sebaliknya, dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat 11 dengan sangat jelas dinyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Namun kenyataannya, banyak dari kita masih bergumul dengan penderitaan, entah itu sakit penyakit, masalah keuangan, keluarga yang berantakan, atau tekanan hidup lainnya. Mengapa penderitaan ini tetap ada di tengah janji Tuhan tentang damai sejahtera? Untuk memahami hal ini, mari kita renungkan kembali konteks dari Yesaya pasal 5 ayat 10. Ayat ini merupakan bagian dari peringatan keras Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang sudah diselamatkan dari Mesir, yang telah melihat banyak mujizat Tuhan. Namun mereka tetap berkeras hati, jatuh ke dalam dosa, hidup dalam ketidaktaatan, dan menolak teguran demi teguran yang Tuhan sampaikan melalui para nabi. Sebagai akibat dari ketidaktaatan ini, hasil dari kerja keras mereka menjadi sia-sia. Lahan luas yang seharusnya menghasilkan banyak anggur, hanya menghasilkan 1 bat saja. Benih yang ditabur begitu banyak, menghasilkan sangat sedikit. Ada penderitaan, kegagalan, dan kekeringan. Tuhan memperingatkan mereka bahwa berkat yang seharusnya mereka nikmati berubah menjadi kekosongan karena pelanggaran mereka. Kebenaran pertama yang kita pelajari adalah bahwa penderitaan bisa datang sebagai akibat langsung dari dosa. Ketika manusia hidup dalam ketidaktaatan, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dosa selalu membawa hasil yang pahit. Dalam kitab Galatia pasal 6, ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menegaskan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Kita tidak bisa berharap menikmati hasil yang baik jika kita terus menabur dalam daging, mengikuti keinginan-keinginan duniawi, dan menjauh dari perintah Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan hadir sebagai peringatan supaya kita sadar, bertobat, dan kembali kepadanya. Bukan karena Tuhan membenci kita, melainkan karena Ia masih mengasihi kita dan ingin kita kembali kepada jalan yang benar. Lebih dari sekedar konsekuensi dosa, penderitaan juga bisa menjadi sarana didikan Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Didikan Tuhan bukanlah tanda kebencian, melainkan bukti kasih Tuhan. Tuhan menghajar bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk, memurnikan, dan menguatkan iman kita. Sama seperti seorang ayah yang mendidik anaknya dengan tegas, agar anak itu kelak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan membentuk kita lewat proses yang kadang menyakitkan. Terkadang penderitaan menjadi cara Tuhan untuk memurnikan hati kita, mengikis kesombongan, kebergantungan kita pada kekuatan sendiri, dan membuat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satu pelajaran terbesar dari penderitaan adalah bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bangsa Israel berkali-kali jatuh dalam dosa karena mereka mulai mengandalkan kekuatan sendiri, bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, menyembah berhala, dan melupakan Tuhan. Tuhan ingin membawa mereka kembali kepada sikap hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 menegaskan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan."
Sebaliknya dalam ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat penderitaan menghimpit, kita diingatkan bahwa kekuatan kita sendiri terbatas. Kita menyadari bahwa manusia tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan di saat itulah kita mengalami bagaimana tangan Tuhan menopang dan menguatkan kita. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus dengan tegas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan sekedar slogan rohani, tetapi pengalaman nyata bagi mereka yang berserah penuh kepada Tuhan di tengah penderitaan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan yang berat. Kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Mengapa masalah ini terus terjadi? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di tengah kesesakan, Ia semakin dekat. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan ada di sisi kita, menopang, memeluk, dan menguatkan kita. Dia tidak pernah membiarkan penderitaan tanpa tujuan. Setiap tetes air mata kita diperhitungkannya. Tuhan juga adalah Allah yang memulihkan. Setelah masa penderitaan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita jauh melebihi sebelumnya. Ayub adalah contoh yang nyata. Ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya, Tuhan memulihkan 2 kali lipat dari apa yang hilang. Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan berlangsung selamanya. Di balik setiap musim kelam, ada terang fajar yang Tuhan janjikan bagi orang yang tetap setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, penderitaan dalam hidup orang percaya bukanlah tanda kebencian Tuhan, melainkan peringatan, didikan, dan sarana pendewasaan iman. Bisa jadi penderitaan adalah akibat dari dosa yang belum dibereskan. Bisa juga sebagai proses Tuhan membentuk karakter kita agar semakin serupa Kristus. Yang pasti, Tuhan tidak pernah merancang kegagalan bagi kita, melainkan hari depan yang penuh harapan. Saat kita menghadapi penderitaan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati, dan Ia sanggup memulihkan kehidupan kita pada waktu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa penderitaan bukanlah takdir yang Kau rancangkan untuk menghancurkan kami, melainkan bentuk kasih-Mu yang mendidik, memperingatkan, dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan.
Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.